Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan firman kehidupan Sabtu 18 September 2021. Hendaklah kamu murah hati. Lukas 6 ayat 36. Di pagi hari seorang ibu yang sudah agak tua, kurus orangnya, pengumpul botol-botol plastik, tukang botot, diberi uang dari seorang yang tidak dia kenal. Jumlah yang cukup sarapan pagi. Dia bingung, spontan ucapannya, "Alhamdulillah, terima kasih Bu, tambah rezeki Ibu ya." Saudara-saudara, apapun motivasinya itu, sebuah contoh kecil bermurah hati melihat keadaan si ibu. Arti murah hati, suka, mudah memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong, baik hati. Hal inilah yang berkaitan dengan aksi nyata perbuatan yang dapat dilihat dan dirasakan dan dialami seseorang secara jasmani dan rohani, baik itu berupa materi, fisik, mungkin pandangan dan tuntunan, saran, petunjuk, nasihat, pengajaran langsung atau tidak langsung, bukan yang dibuat-buat atau untuk dipertontonkan atau istilah sekarang pencitraan. Tidak ada melihat perbuatan baik itu, dia melakukannya dengan motivasi yang tulus, dengan rendah hati, sebagaimana perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, menyapa, menolong, membawa, mengurus, dan memberi pertolongan sebagaimana yang dikehendaki, bahkan membiayai, tidak lebih dari cukup, sekalipun tidak dia kenal, tidak dibalas, disyukuri, tidak disyukuri. Apa yang kita lakukan tetap murah hati. Murah hati adalah hati yang tergerak. Itulah dasar murah hati. Terbuka hatinya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sebagaimana dalam Lukas 7 ayat 13. Maka tergeraklah hati untuk belas kasihannya, untuk penderitaan, kesedihan, kesusahan, dan kekurangan orang lain. Dalam bahasa lain dikatakan empati terhadap apa yang dialami oleh orang lain, apa yang dialami oleh keluarga, siapapun, tanpa membeda-bedakan, tanpa pandang muka kepada siapa, dia tetap bermurah hati. Setiap orang yang sungguh-sungguh sudah merasakan kasih karunia Allah, pengasihan Allah dalam hidupnya yang murah hati, sudah spontan dia peduli dan mau berbagi. Hal itulah yang sudah menjadi jati diri, karakter orang yang percaya, yang murah hati. Bukan soal berapa banyak, tetapi seberapa yang bisa kita lakukan. Hati kita tetap bermurah hati. Firman kehidupan pagi hari ini memberangkatkan kita dalam setiap aktivitas kegiatan kita sepanjang hari. Dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Like Father, like Son. Bapamu Tuhan Yesus Kristus yang bermurah hati itulah model kehidupan orang percaya. Orang Kristen, orang yang mengikut Yesus, sekalipun kita dibenci atau ditolak orang-orang yang merasa mungkin agama yang berbeda atau kepercayaan yang berbeda, atau mungkin kita dikafirkan dan mungkin tidak setuju dengan apa yang kita lakukan dalam ibadah kita, tetapi tetaplah bermurah hati kepada siapapun. Di tengah-tengah dunia yang semakin hari mungkin makin banyak yang hanya memikirkan dirinya, kepentingannya, kelompoknya, golongannya, bahkan agamanya. Bahkan mungkin ada orang yang mengumpulkan berlebihan. Kita dipanggil dan kita disuruh untuk menjadi orang yang murah hati. Bukan karena kita berkelebihan, bukan karena kita mungkin sudah berkecukupan, tetapi kita peduli, mau berbagi. Kita berguna, bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk diri kita. Karena itu saudara-saudara,
Kita memberi, kita bermurah hati. Bila Tuhan memberi sesuatu kepada kita, tentu ada maksud dan tujuan Tuhan. Bukan saja untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk sesama. Menjadi contoh keteladanan yang tidak pernah hilang. Itulah menjadi legasi bagi orang lain. Paulus berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, yaitu Filipi 4 ayat 6. Murah hati adalah buah kebaikan hati seseorang yang ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Baik tidak baik orang lain, kita tetap baik. Baik dan tidak baik orang lain, tetap kita bermurah hati kepada setiap orang, kapan dan dimanapun. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang mengasihi kami sebagai orang berdosa. Tuhan telah menebus dan menyelamatkan kami sehingga kami senantiasa mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Kemurahan hati Tuhan yang membuat kami menjadi orang yang murah hati kepada siapapun, supaya semua tahu kebaikan Tuhan yang kami peroleh adalah juga untuk kebaikan bagi orang lain. Berkatilah kami Tuhan semua aktivitas dan kegiatan kami, setiap pribadi demi pribadi dan keluarga, dimanapun kami berada, kepada siapapun, biarlah kami bermurah hati. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, salam sukacita, tetap semangat dan prokes. Tuhan memberkati kita. Amin.